Kata Wittgenstein, perbedaan antara kritik dan hujatan adalah dengan menggunakan kata kerja dan kata benda. Hujatan itu biasanya digunakan kata benda. Misalnya, kamu dungu, itu adalah hujatan. Beberapa hari ini berkembang sebuah isu tentang utang yang kita baca di media massa, utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno pada proses pemilihan gubernur beberapa tahun lalu, dan kita lihat ada angka 50 miliar. Ya, dalam hidup pada persoalan utang saya kira sesuatu yang niscaya. Tetapi kalau dalam konteks politik, saya kira ini persoalan utang ini adalah perlu kita lihat. Kita perlu bongkar mengapa ada transaksi utang dalam proses pemilihan gubernur dalam pemilu. Nah, ini menjadi menarik kalau kita diskusikan mengapa begitu tinggi pada proses pemilihan kepala daerah dan ada transaksi dalam proses pemilihan itu. Dan ajaibnya transaksi itu apabila utang itu yang 50M itu kubu Anies Sandi menang, maka hutang itu lunas, dan apabila kalah maka hutang itu harus dibayar. Nah, kondisi ini tentu secara politik ini adalah sebuah politik transaksional. Saya kira ini harus menjadi perhatian dalam proses pemilihan kepala daerah, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden. Kita tidak bisa menjadikan politik itu dalam altar transaksional, bahwa ada sebuah perjanjian utang piutang dalam proses merebut kekuasaan. Karena kita tahu bahwa politik itu adalah etika bersama untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, jika politik dalam proses perebutan kekuasaan politik didasari oleh transaksi, bahkan oleh utang, maka itu akan berdampak buruk pada pembangunan politik di negeri kita. Seharusnya pemilu 2024, baik itu pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan presiden, kita harus menjadikan ajang pemilu ini sebagai media untuk membangun bangsa. Dan bangsa yang besar tidak bisa dibangun kalau proses politiknya didasari oleh transaksional politik, apalagi pembiayaan politik dilakukan berdasarkan utang dengan ikatan yang menurut saya sangat lucu. Misalnya seperti apabila menang maka lunas, dan apabila kalah utang itu harus dikembalikan. Nah, kondisi ini bukan saja merusak demokrasi, tapi akan mengantarkan kehancuran bagi pembangunan politik nasional kita. Oleh karena itu, saya kira kita membutuhkan kepemimpinan dari pusat sampai dengan nasional adalah mereka yang memiliki integritas, yang memiliki komitmen moral bahwa politik itu adalah etika bersama dalam kehidupan sosial. Nah, politik transaksional seperti ini saya kira harus kita coret dari daftar proses pemilihan umum di negeri kita. Rakyat harus menyadari sepenuhnya bahwa proses transaksi ini akan bukan saja mencederai demokrasi, tapi berdampak pada kualitas pembangunan di negeri kita.
Nah, oleh karena itu, saya kira kita harus membangun sebuah kesadaran bersama bahwa politik adalah etika bersama untuk mengatur kehidupan sosial. Maka pada proses pemilu, kita harus menjadikan pemilu ini sesuatu yang jujur, adil, dan jauh dari proses transaksional. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab partai-partai politik untuk menjadikan pemilu 2024 adalah media pertarungan gagasan, pertarungan integritas antar seluruh calon, baik legislatif maupun eksekutif. Nah, cara utama adalah berkata tidak pada politik transaksional, apalagi bangunan politik yang ditegakkan berdasarkan utang piutang. Utang adalah sesuatu yang memang boleh, tapi sangat tidak disukai. Oleh karena itu saya kira pelajaran yang penting kita lihat dari wacana politik yang berkembang hari ini tentang politik dan utang ini, kita akhiri di sini saja. Nah, oleh karena itu kita perlu memastikan pemilu yang betul-betul berjalan berdasarkan kualitas individu, figur-figur yang memiliki moral, yang tidak mendasari ambisi politiknya dengan transaksi, apalagi transaksi itu berdasarkan utang piutang. Bahwa proses politik harus ditegakkan berdasarkan visi individu dalam membangun bangsa, tidak didasarkan oleh transaksi politik murahan seperti utang itu. Saya kira itu, terima kasih.